Assalamualaikum Sobat Nuris. Kembali lagi di segmen Ramadan Around the World. Sobat Nuris, petualangan kita kali ini akan pergi sejauh 10.147 km ke barat benua Asia, melewati Samudra Hindia, gurun pasir, hingga ke ujung selatan benua Afrika. Selamat datang di kota pelabuhan Cape Town City, Afrika Selatan. Cape Town merupakan ibu kota legislatif Afrika Selatan. Karena letaknya yang berada di pinggiran Samudra Atlantik, dahulu kota ini juga berperan penting sebagai stasiun pasokan bagi kapal-kapal Belanda yang berlayar ke Afrika Timur, India, dan negara-negara timur jauh lainnya. Dari latar belakang sejarah kemudian inilah Indonesia memegang peranan penting dalam penyebaran Islam di Cape Town, Afrika Selatan. Bertepatan dengan hampir 100 tahun penjajahan Belanda di Indonesia, yaitu pada tahun 1694, seorang ulama bernama Syekh Yusuf Al-Makassari, keluarganya, beserta 49 orang lainnya diasingkan menuju Cape Town City setelah sebelumnya diasingkan di Sri Lanka pada tahun 1684. Keteguhannya dalam memegang prinsip untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda membuat dirinya dan juga keluarganya diasingkan ke negeri nan jauh dari Nusantara. Begitulah sejarah mencatat. Kisah tentang Syekh Yusuf Al-Makassari bersama keluarganya diabadikan dalam sebuah monumen yang berada di Cape Town, Afrika Selatan. Tidak hanya itu loh Sobat Nuris, keberanian dan kegigihan Syekh Yusuf Al-Makassari dalam mempertahankan ajaran Islam dan semangat perlawanan terhadap penindasan kolonial Belanda menjadi salah satu inspirasi besar bagi mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela untuk memperjuangkan kebebasan dan kesetaraan dalam luka masa lalu Afrika kala itu. Pengasingan beliau di masa lalu itu pun menjadi jejak pertama tumbuhnya Islam di negeri Afrika Selatan. Syekh Yusuf Al-Makassari juga mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah Indonesia dan Afrika Selatan pada tahun 2005 lalu loh. Wah, menarik. Ternyata Islam di negeri Afrika Selatan dibawa pertama oleh ulama dari Nusantara. Keren banget. Begitulah kemudian di Afrika Selatan, komunitas masyarakat Muslim yang merupakan keturunan orang-orang Indonesia yang tiba di Afrika Selatan ratusan tahun lalu diberi nama Cape Malay. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town, Republik Afrika Selatan mencatat lebih dari 330 orang keturunan Indonesia tinggal di Cape Town, Afrika Selatan. Meski bukanlah mayoritas, komunitas Cape Malay dan masyarakat Afrika Selatan hidup dalam damai. Mereka melaksanakan tradisi sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berbeda dengan kita di Indonesia yang berpuasa kurang lebih 13 jam, di Afrika Selatan umat Muslim melaksanakan puasa dengan durasi puasa yang relatif singkat, yaitu sekitar 11 hingga 12 jam. Baiklah Sobat Nuris, sekian dulu petualangan kita di Ramadan Around the World episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.